Bupati Malang, Sanusi, angkat bicara soal renovasi Stadion Kanjuruhan di Malang. Ditegaskan pemerintah, Stadion Kanjuruhan bukanlah milik Arema FC. Hal ini untuk menjawab keresahan sebagian keluarga korban tragedi Kanjuruhan yang menganggap Arema FC mendapat keistimewaan dari proses renovasi stadion ini. Stadion Kanjuruhan bukan milik Arema FC, tapi merupakan milik Pemkab Malang dan warga Kabupaten Malang, tegas Sanusi, Bupati Malang, menjawab kritikan keluarga korban Kanjuruhan, dalam diskusi di Aula Polres Malang, Selasa 28 Mei 2024. Bagi Sanusi, pembangunan stadion itu menggunakan uang dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN, yang dialokasikan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Renovasi Stadion Kanjuruhan sendiri dikerjakan oleh PT Waskita Karya, selaku pemenang tender proyek. Jadi siapapun masyarakat Malang bisa menggunakan stadion itu atas izin Pemkab Malang, bukan mutlak milik Arema, ucap Sanusi. Mengenai desain awal stadion yang dicat biru putih, ini berasal dari warna kebesaran biru Arema pada umumnya, bukan hanya pada Arema FC. Bahkan, melihat kebiasaan dan kearifan lokal, warna biru dianggap warna kebesaran warga Malang, jadi ia pun mengikutinya. Warnanya masih warna yang sama, kalau menghendaki perubahan warna ya tinggal dicat saja, mau dicat merah putih, biru putih, kan nanti tinggal dicat saja. Tapi, saya menangkap aspirasi Aremania pakaiannya biru ya kita tangkap hal itu, jelas Sanusi. Sebelumnya, kritikan disampaikan oleh Ketua Yayasan Keadilan Tragedi Kanjuruhan, Nuri Hidayat, yang menyebut renovasi hanya mengakomodasi tim Arema FC saja. Padahal, di Malang, disebut Nuri ada beberapa tim lain, seperti diantaranya Persekam Metro FC yang berwarna kuning. Kemarin sempat diskusi mengenai warna stadion, kenapa harus biru putih? Jawabannya memang tadi warna supporter biru, oke monggo. Tapi terlihat jelas yang diundang manajemen Arema di situ, PSSI di situ, kemana yang lain? Kenapa diperlakukan seistimewa itu? Sementara orang PSSI mau diskusi dengan kita, Arema tidak sama sekali, papar Sanusi. Meski begitu, Sanusi menegaskan Stadion Kanjuruhan milik masyarakat Malang, bukan milik Arema FC saja. Nur Hidayat dan beberapa keluarga korban tragedi Kanjuruhan sendiri mengaku lega mendengar penjelasan itu. Apalagi, beberapa masukan ke Pemkab dan PT Waskita Karya, selaku pihak yang mengerjakan rekonstruksi diterima dengan baik. Salah satunya soal monumen tragedi Kanjuruhan dan pembuatan museum tragedi Kanjuruhan, di kawasan Taman Lalu Lintas di selatan stadion. Tadi 2 kali bicara, Waskita sudah menerima usulan kita, sudah diubah, cuma misi yang kita bawa karena misi kita menanggulangi masalah kesehatan pasca tragedi, saya harus punya sumber pemasukan abadi. Salah satunya jalan kita ikut mengelola museum yang di Taman Lalu Lintas, tuturnya. Di sisi lain, General Manager Arema FC, Muhammad Yusrinal Fitriandi, menghormati dan senang proses pertemuan dengan kepolisian, pihak pemerintah daerah, PT Waskita Karya, dan keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Bagi manajemen Singo Edan julukan Arema FC, proses pemulihan para korban dan keluarganya, harus melibatkan sejumlah stakeholder termasuk jajaran pemerintahan. Mungkin kita minta maaf karena fokus kita bukan tidak mengurangi rasa hormat kepada keluarga korban. Tapi, kondisi yang membuat tidak memungkinkan bertemu dulu, 2 tahun terakhir, kata Yusrinal Fitriandi usai diskusi. Kita sangat senang adanya Pak Kapolres, Pak Bupati, menjembatani ini sebenarnya dengan forum silaturahmi. Ini kesempatan buat kita juga agar bisa bertemu dengan keluarga korban, lanjutnya. Sebagai informasi Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Kabupaten Malang, tengah dalam proses renovasi pasca tragedi kemanusiaan yang menewaskan 135 orang dan membuat 609 orang lebih luka. Proses renovasi stadion sendiri bakal menelan biaya 330 miliar rupiah yang diambilkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Renovasi Stadion Kanjuruhan ini menjadi bagian dari beberapa perbaikan stadion di Indonesia agar lebih sesuai standar FIFA. Stadion-stadion ini diantaranya Stadion Demang Lehman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Stadion Jatidiri di Semarang, Stadion Segiri Samarindal, Stadion B.J. Habibie di Parepare, Sulawesi Selatan, Stadion Gelora Delta Sidoarjo, hingga Stadion Surajaya, Lamongan.
keluarga korban tragedi Kanjuruhan Malang bertemu dan melakukan diskusi dengan manajemen Arema FC dengan kontraktor pemenang tender perbaikan stadion. Pertemuan ini difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten, Pemkab, Malang dan Polres Malang, untuk membicarakan perihal proses renovasi Stadion Kanjuruhan, Malang, termasuk rencana penggunaan stadion kembali oleh Arema FC. Pada diskusi yang dilakukan di Aula Polres Malang, Selasa, 28 Mei 2024, dari Pemkab Malang Bupati M. Sanusi, dan Kapolres Malang AKBP Putu Holis Aryana, langsung memfasilitasi pertemuan dengan manajemen Singo Edan, yang diwakili oleh General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi, dan 2 orang perwakilan manajemen lainnya. Segala keluh kesah keluarga korban tragedi Kanjuruhan, disampaikan kepada Project Manager PT Waskita Karya, selaku pihak yang mengerjakan proses perbaikan stadion. Beberapa hal mulai dari konsep monumen disesuaikan dengan keinginan para keluarga korban. Sementara kepada manajemen Arema FC, keluarga korban mengeluhkan ketidakhadiran manajemen selama kurang lebih 2 tahun ini. Tetapi ketika proses perbaikan Stadion Kanjuruhan mau selesai, tiba-tiba manajemen mulai mendekati keluarga korban tragedi Kanjuruhan. Nuri Hidayat, salah satu keluarga korban tragedi Kanjuruhan pun tak kuasa melampiaskan emosinya ketika bertemu dengan manajemen Arema FC. Bahkan beberapa keluarga korban tak kuasa menahan tangis saat berdiskusi dengan General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi, atau yang akrab disapa Inal. Terus terang tadi emosional saya mengkritik Arema, mengkritik Bupati, saya keluarkan semua. Itu yang jadi unek-unek keluarga korban selama ini. Jadi Arema nggak tahu apa-apa, Arema manajemen nggak pernah nyinggung nasib keluarga korban tragedi Kanjuruhan, kata Nuri Hidayat, usai diskusi pada Selasa, 28 Mei 2024. Nuri juga dibuat kecewa karena begitu Stadion Kanjuruhan, Malang, mau selesai direnovasi, manajemen mulai mendekati para keluarga korban yang sempat memperjuangkan nasib anggota keluarga mereka yang menjadi korban meninggal. Arema manajemen gak pernah nyinggung, begitu 2 tahun stadion mau jadi, pendekatan ke kita, mau mendekati ke kita, satu persatu ikut ziarah. Itu kan bullshit. Selama ini kita berjuang kita kini mereka nggak tahu, tadi alasannya mereka sibuk di luar kota, apa gimana itu alasannya masa kayak gitu, terangnya. Sementara itu, General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban tragedi Kanjuruhan, bila selama 2 tahun terakhir pasca 1 Oktober 2022, dianggap kurang berpihak ke keluarga korban. Saya sebagai manajemen juga minta maaf kepada mereka juga. Artinya pertemuan ini kita memikirkan sekarang dan ke depannya, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support dari keluarga korban. Ini kan lebih konstruktif, apalagi pihak kepolisian pemerintah ikut menjembatani dan mensupport juga, ucap Inal, sapaan akrabnya. Bagi Inal, saat ini tidak lagi membicarakan persoalan 2 tahun ke belakang, dan akan cenderung berbicara ke arah depan. Apalagi pasca pertemuan diskusi yang difasilitasi oleh Pemkab Malang dan Polres Malang, ia berkomitmen akan ada pertemuan lain dengan keluarga korban. Tadi sudah berdiskusi sedikit, dari keluarga korban nanti ada pertemuan selanjutnya kita harus bagaimana. Mereka juga ada usulan-usulan terkait dengan sinergitas antara manajemen Arema, kepolisian, pemerintah, ujarnya. Klub Arema FC berencana meminjam Stadion Supriyadi Kota Blitar untuk home base di Liga 1 2024. Bahkan manajemen Arema FC sudah berkunjung ke pengurus PSSI Kota Blitar terkait rencana meminjam Stadion Supriyadi sebagai kandang. Kemarin, manajemen Arema sudah ke PSSI Kota Blitar, juga sudah cek Stadion Supriyadi, kata Ketua PSSI Kota Blitar, Yudi Meira, Selasa, 28 Mei 2024. Rencana, Arema mau pinjam Stadion Supriyadi untuk home base di Liga 1 pada Agustus 2024, imbuh Yudi. Yudi mengatakan, setelah mengecek stadion, manajemen Arema FC deal dan setuju siap menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base di Liga 1. Akan tetapi, PSSI Kota Blitar tidak bisa langsung menyetujui permintaan Arema FC tersebut. Pasalnya Askot PSSI Blitar harus berkoordinasi lebih dulu dengan Pemkot Blitar terkait penggunaan Stadion Supriyadi sebagai kandang Arema FC.
PSSI juga harus berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota terkait pengamanan saat Arema FC berkandang di Stadion Supriyadi. Mereka, manajemen Arema, setuju home base di Stadion Supriyadi. Tapi, kami harus koordinasi dulu dengan Pemkot dan petugas keamanan, terang Yudi. Yudi mengatakan, setelah mengecek stadion, manajemen Arema FC deal dan setuju siap menggunakan Stadion Supriyadi sebagai home base di Liga 1. Akan tetapi, PSSI Kota Blitar tidak bisa langsung menyetujui permintaan Arema FC tersebut. Pasalnya Askot PSSI Blitar harus berkoordinasi lebih dulu dengan Pemkot Blitar terkait penggunaan Stadion Supriyadi sebagai kandang Arema FC. PSSI juga harus berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota terkait pengamanan saat Arema FC berkandang di Stadion Supriyadi. Mereka, manajemen Arema, setuju home base di Stadion Supriyadi. Tapi, kami harus koordinasi dulu dengan Pemkot dan petugas keamanan, terang Yudi. Kalau digunakan untuk Liga 1, kami akan membuka pintu sisi selatan dan sisi utara, akan kami lebarkan, jelas Yudi. Kami juga menunggu hasil koordinasi dengan Pemkot dan Polres dulu, tandas Yudi.